Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hardiansyah dengan NPM 101200045 dari kelas C3 Manajemen STIS TMI Bandung Business School. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ma'rifatullah yang telah dipelajari dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, mari kita langsung bahas materi mengenai ma'rifatullah. Pada materi ma'rifatullah bagian pertama yaitu ada ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Definisi dari ma'rifah yaitu berasal dari kata a'rafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Kemudian selanjutnya ada manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Dan sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi kita. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Kemudian ada takminuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Kemudian ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram. Kemudian ada al-barokat, yaitu keberkahan yang melimpah. Kemudian ada al-hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, al-jannah dan surga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala jika ia telah mengenali yang pertama asma Allah atau nama Allah, sifat Allah, dan af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bakal pengetahuan tersebut ia menunjukkan sikap sidik atau benar, kemudian ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya kepada Allah, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela, kemudian sabar menerima pemberlakuan hukum aturan Allah Subhanahu wa taala, dan berdakwah mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Kemudian membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Selanjutnya yaitu adanya dukungan dalil yang kuat. Yang pertama yaitu ada dalil naqli, terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Kemudian adanya dalil akli, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Dan kemudian yang terakhir ada dalil fitrah, terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian yaitu ada figur-figur teladan dalam ma'rifatullah. Yang pertama yaitu adalah Rasulullah SAW. Dialah orang yang paling utama dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama al-amilun, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian selanjutnya yaitu sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama adalah akal sehat. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Qur'anul Khaliq. Kemudian para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi menjelaskan tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Dan kemudian yang terakhir yaitu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenali asma, nama, dan sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan penghalang dalam ma'rifatullah, itu diantaranya adalah al-kubru atau sombong, az-zulmu atau zalim, al-kazibu atau dusta, al-fusuku atau fasik, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghaflah atau lengah, kasaratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, dan al-irtiyad atau ragu-ragu. Kemudian selanjutnya yaitu ma'rifatullah bagian kedua, yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Adapun jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala diantaranya yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Kemudian melalui metode Islam, yaitu yang pertama dengan akal atau nakal, terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 11. Kemudian yang kedua adalah membenarkan dan akan menghasilkan iman. Kemudian yaitu melalui metode selain Islam. Yang pertama yaitu dugaan dan hawa nafsu.
kemudian ragu-ragu dan berakibat kufur. Kemudian selanjutnya yaitu ada ma'rifatullah bagian ketiga, yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Di antaranya yaitu ada maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Adapun maradus syahwat yang pertama yaitu ada al-fisku atau kefasikan, kemudian ada al-kibru atau kesombongan, kemudian ada az-zulmu atau kezaliman, kemudian al-kizbu atau kedustaan, kemudian ada kasaratul ma'asi atau banyak melakukan maksiat. Kemudian ada juga maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Adapun yang termasuk ke dalam maradus syubhat diantaranya yaitu yang pertama ada azahlu atau kezahilan atau kebodohan, yang kedua adalah irtiyad atau keraguan-raguan, yang ketiga ada al-ikhtiraf atau penyimpangan, dan yang terakhir yaitu ada al-ghaflah atau kelalaian. Kemudian ma'rifatullah bagian keempat yaitu ada adalilah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah taala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama yaitu ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah adalah sifat azazi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kemudian yang kedua ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Kemudian yang ketiga ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Kemudian yang keempat ada dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dan yang terakhir yaitu ada dalil tarikh atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ma'rifatullah bagian yang kelima yaitu ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf ha ditasdid, yang artinya menjadikan suatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Kemudian ada rububiyatullah atau tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Selanjutnya yaitu kholikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya kholik atau pencipta. Tidak ada yang mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya, seperti Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Kemudian ada rozikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Makna mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb yang memberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberi rezeki kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Kemudian ada mulkiyatullah atau berpegang tauhid. Mulkiyatullah adalah berasal dari kata malika yamliku yang artinya memiliki. Kemudian selanjutnya ada goyatan atau yang ketujuh, dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seseorang hamba terhadap Rabb-nya. Kemudian yang terakhir yaitu ilahan ma'budah atau Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'budah ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadikan tandingan selain ilah yang disembah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.